bagaimana kehidupan kita, apakah bisa adaptasi atau enggak, dan mereka tuh enggak segan-segan untuk bantu kita kalau misalnya kita punya kesulitan. Jadi beda banget sama dosen yang ada di Indonesia. Halo teman-teman edukatif sekalian, welcome back to Dosen Milenial. Hari ini akan ada segmen baru di channel Dosen Milenial, yaitu segmen Ngobras alias ngobrol santai. Nah, di segmen kali ini aku akan cerita tentang pengalaman aku kuliah di Taiwan sesuai dengan janji aku video yang ini, dan aku akan ceritakan ke teman-teman semua apa yang aku alami dan kenapa aku memilih untuk lanjut kuliah di Taiwan. Kalau mau cerita tentang kuliah di Taiwan, menurut aku nggak akan cukup satu video. A few moments later. Tapi aku akan usahain untuk cerita sejelas dan sekonsais mungkin di video yang satu ini. Jadi teman-teman pastiin untuk tonton video ini sampai selesai. Akan ada 8 hal yang akan aku ceritain di video ini. Yang pertama ada beasiswanya, yang kedua sistem kuliah, yang ketiga itu kampusnya, keempat tentang profesornya, yang kelima akan ada cerita tentang part-time job, tentang tempat wisata, musim, dan makanan. Nanti akan ditambah dengan beberapa jawaban atas pertanyaan teman-teman di Instagramku. Study in Taiwan is one of the best decisions I've ever made in my life. Yang pertama, bicara tentang beasiswa Taiwan, ada banyak jenis beasiswa yang ditawarkan. Ada beasiswa MOFA, itu sekitar 11 juta per bulannya. Ada juga beasiswa dari MOE, dari Ministry of Education mereka. Kemudian ada juga beasiswa dari pemerintah, tetapi disalurkan kepada universitas yang ada di Taiwan. Jadi masing-masing kampus memiliki kuota untuk menerima beasiswa yang sudah disediakan pemerintah tersebut. Nah, seperti saya, waktu itu saya coba itu NDHU Scholarship, dan baru-baru ini ada juga jenis beasiswa yang baru yaitu Southward Scholarship, if I'm not mistaken. Dan beasiswa ini adalah beasiswa khusus untuk negara-negara yang ada di Asia Tenggara, karena Taiwan sedang memperkuat hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Untuk NDHU Scholarship sendiri dulu itu ada 3 tipe ya, ada 3 jenis. Yang pertama itu tipe A, ini adalah full scholarship, jadi mereka sudah bayar uang kuliah kita atau tuition fee-nya. Kemudian ada juga uang saku, per bulannya itu sekitar 2.700.000 rupiah ya, 6.000 national Taiwan dollar. Kemudian ada juga beasiswa tipe B, kalau ini disebut parsial karena mereka hanya bersedia untuk membayarkan uang kuliah kita, jadi uang kuliahnya free untuk biaya hidup dan asrama ya. Kalau kalian memilih tinggal di asrama, kalian bayar sendiri. Lalu satu lagi tipe C, ini coverannya hanya uang kuliah, yaitu 50%. Jadi sisanya teman-teman harus bayar uang kuliah lagi 50%, dan tidak akan ada uang sakunya. Dan kalau dulu itu kita sistemnya setiap semester kita di-upgrade ya, di-upgrade dalam arti nilai kita akan menjadi patokan apakah kita berhak untuk mendapatkan beasiswa yang sama tipenya, atau kita akan turun ke tipe yang lain jikalau nilai kita turun. Jadi kita harus belajar mati-matian untuk mempertahankan nilai kita supaya beasiswa yang kita terima itu tidak berkurang ya, tidak berganti tipe, tidak downgrade. Jadi itu challenging banget dan harus belajar keras supaya kita bisa pertahanin beasiswanya sampai kita selesai.
besaran uang saku yang diterima itu beda-beda juga, tergantung dari level studi teman-teman. Jadi yang S1, S2, dan S3 itu beda-beda, karena untuk S3 ada lagi biaya tambahan untuk research-nya. Yang kedua, untuk sistem kuliahnya sendiri sama dengan Indonesia, ada SKS-nya, tapi kalau di sana jumlah SKS-nya lebih sedikit dibandingkan dengan di Indonesia. Dan ada juga mata kuliah yang disebut dengan compulsory courses, itu adalah mata kuliah wajib yang harus teman-teman ambil. Tapi ada juga yang namanya elective courses ya. Elective courses ini adalah mata kuliah yang bisa kita pilih sesuai dengan minat kita atau bidang ilmu yang sedang kita dalamin. Nah, yang paling menarik itu adalah kita bisa cross department. Jadi misalnya saya itu ambil di education department, saya bisa ambil di English department kalau ada mata kuliah yang pengen saya ambil atau tertarik untuk saya dalami lebih lanjut. Kalau kuliahnya sendiri, kelas paling awal itu adalah jam 9 pagi, dan kelas paling terakhir itu ada kelas sampai jam 9 malam, kadang sampai jam 10 sih. Untuk semesternya sendiri, ya, setiap tahunnya ada 2 semester. Yang pertama adalah fall semester, mulai dari bulan September sampai Februari. Dan di bulan Maret atau akhir Februari, kita memasuki yang namanya spring semester sampai di bulan Juni. Nah, di masing-masing 2 semester ini, kampus di Taiwan itu tetap menerima mahasiswa baru. Jadi ada 2 gelombang untuk penerimaan mahasiswa baru di sana. Bagi teman-teman yang kepo atau pengen tahu tentang kampus maupun scholarship yang tersedia di sana, dikepoin aja langsung ya, mumpung ada kesempatan. Dan nggak usah takut, karena negara ini saat ini adalah salah satu negara yang paling baik sekali manajemennya untuk membasmi yang namanya COVID-19 ya. Jadi sangat-sangat safe. Mungkin satu-satunya negara yang paling safe yang aku pengen stay saat ini itu adalah Taiwan. Kemudian berbicara tentang kampus di Taiwan, ranking dari kampus-kampus di Taiwan itu jauh lebih bagus dibandingkan ranking dari kampus di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kalau di kampus Taiwan itu bahkan yang ranking 6-nya aja tidak bisa dilampauin sama kampus paling bagus di Indonesia. Jadi that's why itu juga salah satu alasan kenapa aku pengen banget buat kuliah di Taiwan ya, instead of studying in Indonesia. Next, kita bicara tentang kampus saya. Itu namanya kalau dalam bahasa Mandarin Kuali Tonghua Tashue atau National Tonghua University. Nah, jadi kampus ini sendiri letaknya itu adalah di kota Hualien, sekitar 2-3 jam dari ibu kota Taiwan, dari Taipei. Dan kampus ini adalah salah satu kampus yang paling luas di Taiwan. Dan rata-rata kampus di Taiwan itu punya fasilitas yang sangat lengkap. Yang paling bikin kagum itu adalah sport facilities-nya ya, mulai dari gym, kemudian ada swimming poolnya, kampusnya bersih, library-nya lengkap banget ya, luas dan nyaman. Kita tuh bisa berjam-jam di library, bahkan saking nyamannya kita kadang tidur siang juga di library. Terus ya, mahasiswanya itu datang dari mahasiswa lokal yang di Taiwan ya, itu lokal student, kemudian international student seperti kami itu banyak dari negara-negara yang di Eropa, Amerika, Afrika, dari mana-mana ya datang. And then ada juga yang Chinese overseas student. Nah, Chinese overseas student ini adalah yang mereka itu adalah suku Chinese ya, tapi tinggalnya bukan di Taiwan, jadi mereka disebut dengan Chinese overseas. Nah, kemudian kalau untuk tinggalnya sendiri, kita diizinkan untuk tinggal di kampus, yaitu di dormitory yang sudah disediakan, jadi ada asramanya. Dan kita juga boleh tinggal di luar kampus kalau memilih untuk tinggal di luar kampus. Uniknya
Kalau di kampus kita ya, nggak tahu kalau di kampus lain, kayaknya sih kayak di beberapa kampus di Taipei itu nggak sama peraturannya dengan kita. Kalau di kampus kita itu, kita transportasi sehari-harinya itu adalah sepeda. Jadi kemana-mana kita naik sepeda, bahkan ada parkirannya. Hanya sepeda dan mobil yang boleh berada di sekitar kampus. Jadi sepeda motor tuh nggak boleh. Sepeda motor itu hanya di beberapa ruas yang memang diizinkan ya, yang ada tanda boleh sepeda motor. Sisanya kita naik sepeda atau jalan kaki. Jadi karena kampusnya luas, jaraknya juga jauh, jadi kayak dari dormitory ke departemen saya itu kalau misalnya jalan kaki bisa sampai 30 menit. Jadi wajib bisa naik sepeda dan wajib punya sepeda. Oke, next. Ini yang paling menarik ya. Profesor di sana itu kita sebutnya profesor ya, dosen di sana itu kita sebut profesor, atau kalau dalam bahasa Mandarin kita sebut laoshi. Nah, profesor di sana itu orangnya humble banget ya. Sangat akademik sekali dari penampilannya, dari cara berbicaranya. Dan most of them itu lulusan dari Amerika dan dari Eropa juga. Dan kalau di Taiwan, kalau mau jadi dosen itu harus minimal doktor, jadi nggak ada yang master di sana yang jadi dosennya, bahkan rata-rata sudah memang profesor ya. And then mereka itu sangat dekat dengan mahasiswanya. Saya benar-benar melihat dan mengetahui bagaimana dosen yang baik, ideal, ada standar yang saya bisa pelajarin dan bawa pulang ke Indonesia. Jadi mereka itu sangat care dengan kita, bagaimana progres penelitian kita, bagaimana kehidupan kita, apakah bisa adaptasi atau enggak. Dan mereka tuh enggak segan-segan untuk bantu kita kalau misalnya kita punya kesulitan. Jadi beda banget sama dosen yang ada di Indonesia. Bahkan beberapa kesempatan mereka itu sengaja undang kita untuk makan malam atau makan siang bareng gitu ya, kadang di kampus atau di luar juga. Dan itu hanya supaya kita bisa lebih leluasa cerita dengan mereka gitu. Tapi di sisi lain mereka juga striknya itu adalah misalnya kayak tugas itu semua udah ada deadline-nya. Kemudian misalnya kayak penelitian gitu ya, untuk produktif bikin paper, ikut conference gitu, dan itu ditagih. Jadi semisal kita nggak ngasih kabar apa-apa, mereka tuh akan line, mereka tetap lihat track kita udah sampai mana, dan kalau misalnya kita jauh di luar daripada study plan yang udah kita bikin, mereka pasti akan ingatkan kita. Itu keren banget dan menginspirasi banget, bisa jadi contoh yang saya juga pengen terus terapkan di kampus tempat saya mengajar. Menilai siswa mereka tuh objektif ya. Jadi sekalipun kita misalnya dekat dengan mereka, kita sering ngobrol dengan mereka, mereka tetap lihat kita sampai sejauh mana kemampuannya, sejauh mana memahami materi dari mereka, baru kemudian mereka akan kasih kita nilai yang pas ya, yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang berikutnya itu adalah kerja part-time. Kalau misalnya kita kuliah di Taiwan dan kita nggak kerja part-time, menurut saya itu adalah sebuah hal yang aneh. Kenapa? Karena orang lokal di sana, orang Taiwan sekalipun, walaupun mereka misalnya berkecukupan, mereka sudah punya uang saku yang cukup ketika mereka kuliah, mereka tetap kerja part-time gitu. Jadi mereka itu bukan tipe orang yang males-malesan, ngabisin waktu, terus ngabisin uang orang tua. No, mereka tuh tipe yang mandiri dan pekerja keras. Kenapa kami nggak tiru gitu? Jenis kerja yang diizinkan untuk kita itu tuh ada beberapa jenis ya, kayak misalnya kerja di kantin, di restoran, kemudian bisa juga kerja di departemen tempat kita kuliah. Kita bisa juga jadi TA, teaching assistant, atau misalnya di lab, jadi asisten lab. Di sana kita juga dikasih yang namanya work permit, izin kerja, dan kartunya itu seperti ini. Dan ini kita harus juga perpanjang setiap semesternya kalau kita mau bekerja, karena kalau misalnya kita bekerja di luar ketentuan yang sudah ditentukan, kita bisa kena denda ya, atau kena hukum. Jadi semuanya tuh ada aturannya. Besaran upahnya juga beda-beda ya, tergantung dari jenis pekerjaannya apa. Kalau misalnya di restoran atau di kantin itu bisa 100 sampai 150 NTD per jamnya.
ya sekitar 50.000 rupiah kalau di Indonesia. Dan beda-beda sih, kayak misalnya kalau saya ada project itu biasanya besarannya tuh lebih banyak gitu ya. Jadi beda-beda tergantung daripada jenis pekerjaan part-time apa yang kita kerjakan. Next, kita bakal obrolin soal musim di Taiwan. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang penasaran juga ya, gimana sebenarnya musim di sana. Jadi di sana itu ada 4 musim. Walaupun Taiwan itu adalah negara subtropis, tapi benar-benar ada 4 musim yang kita alamin. Yang pertama itu adalah musim gugur atau fall, itu dimulai di bulan September. Dan suhunya itu sekitar 22 derajat ya, 22, 18, dan akan semakin rendah semakin menuju ke winter atau musim dingin. Dan di winter ini suhunya kadang sampai 6 derajat ya, di waktu-waktu tertentu 4 derajat, bahkan kalau misalnya di daerah dataran tinggi atau pegunungan itu sampai 0 derajat, jadi benar-benar ada saljunya. Jadi kita juga waktu itu saking penasarannya karena belum pernah lihat salju di Indonesia, jadi kita pergi ke Hakone Mountain namanya, dan kita lihat salju di sana. Terus di bulan Februari kita mulai memasuki yang namanya musim semi atau spring, dan nanti di sekitar bulan Mei kita sudah memasuki summer. Nah, untuk suhu di summer sendiri tuh panas banget, itu 24 sampai kadang 34 derajat ya. Jadi sama seperti Indonesia, tapi di sana itu panas banget, panas dan humidnya itu tinggi ya. Jadi kita sepanjang hari itu gerah banget rasanya. Dan di setiap musim ini ada juga cara-cara orang-orang di sana ya untuk menikmatinya. Jadi benar-benar dari fashion, makanan itu berganti menurut musim yang ada. Next kita ngomongin topik yang gak kalah penting, yaitu makanan. Nah, makanan di Taiwan itu enak-enak banget ya. Walaupun pada awalnya kita tuh merasa makanannya itu tasteless ya, tapi makin lama makin enak, dan kita suka banget sama original taste-nya dari makanan itu sendiri. Jadi yang paling dirindukan itu ada dumpling, ada stinky tofu. Nah, kalau teman-teman dari Indonesia itu nggak semua ya yang suka stinky tofu ya. Itu adalah makanan yang paling otentik banget di Taiwan tuh. Nah, kemudian ada yang namanya niromian, itu mie pakai daging sapi, itu enak banget. Kemudian ada cipai juga ya, sama kayak di Indonesia. Kalau teman-teman pasti tahu Shilin itu ya, Shilin sama Hotstar itu punya fried chicken. Itu di Taiwan itu jauh lebih enak banget, lebih crunchy dan dagingnya itu masih juicy banget. Kemudian ada Cincunacha bubble tea. Waktu di sana 2014 sudah menikmati yang namanya Cincunacha. Terus pas libur summer datang ke Indonesia itu 2015. Di Indonesia masih hanya 1 atau 2 outlet. Tapi kalau di Taiwan itu bubble tea-nya itu rasanya itu bener-bener enak banget, karena bubble tea itu udah lama banget di Taiwan ya. Dari tahun 1980 orang Taiwan itu sudah bikin sendiri. Dan ada oyster omelet juga, itu enak banget. Ada shrimp roll. Kalau teman-teman ke Tainan itu enak banget, sampai hari ini rasanya masih terngiang-ngiang. Terus ada juga xiaolong pao, kayak pao yang kecil, and then isinya di tengah ada macam-macam isiannya. Dan itu enak-enak banget. Dan kalau mau cari makanan yang rasanya otentik sama seperti di Taiwan, itu susah banget di Indonesia, apalagi di Medan. Next, yang suka traveling, kalian harus datang ke Taiwan. Di Taiwan itu banyak banget tempat wisata yang bisa kalian kunjungin, pegunungannya, pantainya, perkotaannya. Jadi khususnya kayak di kota kita di Hualien itu, penampakan alamnya itu perpaduan dari laut dan gunung, dan kampus itu tuh ada di tengah-tengahnya gitu, di antara gunung dan pantai. Masing-masing kota itu biasanya punya tempat wisata yang jadi ikon dari kota mereka itu sendiri. Nah, kayak di Hualien itu ada beberapa tempat wisata yang ikonik banget. Itu kayak Taroko National Park. Itu keren banget. Dan kalau nggak salah ada yang syuting film Hollywood deh di sana. And then ada juga Nanping Park, ada Jisingtan, itu pantainya tempat kita melepaskan semua kelelahan.
dan Gundah Gulana. Terus ada Liu Lake, yaitu ada danau, and then ada night market juga. Banyak banget ratusan jenis makanan yang bisa teman-teman coba di night market. Ada high speed railnya juga. Dan kalau ke Taiwan, teman-teman bisa nikmati yang namanya Gedung 101 ya, atau Iling. Jadi gedungnya ini terdiri dari 101 lantai, tinggi banget, dan ada elevator tercepat di dunia di sana sebelum Burj Khalifah ya yang ada sekarang. Jadi itu cepat banget, dalam hitungan detik kita bisa sampai di lantai 98. Kalau ke Kaohsiung ada juga beberapa tempat yang keren banget ya. Intinya sih di masing-masing kota itu pasti ada tempat wisata yang ikonik banget, yang spesial banget, yang teman-teman nggak bakal rugi dan bahkan sangat mengesankan sekali kalau teman-teman kunjungin. Jadi kalau aku pribadi ya, kesannya itu Taiwan itu negara yang sangat aman. Pemerintahnya itu kayak mengedukasi setiap warganya untuk disiplin. Pemerintahnya itu bekerja dengan baik, jadi semua sektornya itu maju dan kualitasnya itu bagus. Untuk layanan kesehatan, kita di sana punya NHI, National Health Insurance, dengan fasilitas yang sudah lengkap, dengan dokter-dokter yang sangat berkualitas dan berpengalaman. Kita itu bisa berobat dengan free ya. Salah satu asuransi paling bagus katanya ya, ada beberapa informasi yang saya kumpulkan bahwa NHI itu adalah asuransi paling bagus di dunia. And then mereka juga punya Easy Card yang kita bisa pakai kalau mau beli sesuatu, mau bayar sesuatu. Jadi kita punya ID card kayak gini. Jadi ini kita pakai untuk nggak hanya di kampus. Yang namanya student yang pegang kartu ini itu akan mendapatkan banyak diskon dan kemudahan-kemudahan. Jadi kita sih sangat menikmati banget ya memegang kartu ini, karena nanti kita naik train atau di tempat wisata di mana-mana, kita selalu, karena kita adalah student, kita pasti akan dikasih diskon. Jadi kita selalu bilang ini kartu ajaib. That's it. Sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang pengen aku share ke teman-teman semua, tapi mungkin kalau teman-teman masih pengen nanya lebih lanjut lagi, boleh tanya di kolom komentar dan saya akan coba untuk jawab kalau masih ada yang belum puas atau masih pengen tahu tentang Taiwan. Sampai ketemu kembali di topik dan konten yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan and see you, bye bye.